Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim rahimallahu taala. Faqon nabiyyina fi khuluqin wa fi khuluqin. Walam yuda nuhu fi ilmin wa fi karomin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqon nabiyyina. Faqo ngungkuli melebihi sapa Kanjeng Nabi an-nabiyina ing pira-pira nabi fi khuluqin ing dalem katitahe utawa ing dalem kemakhlukane utawa ing dalem kedadeane fi khuluqin ing dalem kedadiane wa fi khuluqin lan ing dalem pakartine. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia biasa, Muhammadun basyarun walaikasal basyar walakinal yakut bainal hajar. Nabi itu wong biasa. Dudu malaikat, dudu bangsane sing gak ketok, ya manungsa biasa. Maksudnya ya manusia biasa itu ya susah, ya seneng, ya neng pasar, ya pelaku, ya kadang-kadang numpak, ya kadang-kadang perang itu ya, kadang-kadang damai itu ya. Jadi manusia biasa. Jadi kadang-kadang juga punya marah, kadang-kadang punya kasih sayang itu loh, kasih sayang. Kadang juga ada emosi lah, yang namanya juga manusia, bukan robot. Dan inilah salah satu kenapa Nabi itu pada waktu itu kan orang-orang Arab kan nggak tahu yang namanya Nabi itu apa, karena hampir berabad-abad itu nggak ada Nabi dari Arab itu kan nggak ada. Nabi dari Arab itu nggak ada, apalagi sekitar tanah Mekah Madinah itu nggak ada yang namanya Nabi itu nggak punya mereka nabi-nabi itu. Mereka hanya punya orang-orang yang punya kelebihan, yaitu para penyair, orang-orang yang memiliki satu kemampuan dalam bersyair, sebagaimana keterangan minggu yang lalu. Nah karena itu mereka kemudian kalau Allah itu mengutus para nabi, kenapa tidak kok manusia biasa, tidak malaikat saja itu ya? Maka Nabi Muhammad itu ya diutus dari apa? Dari min qaumihim, dari golongan mereka itu ya, dari golongan mereka. Makanya Allah mengutus nabi-nabi itu dari golongan mereka, mengutus para rasul juga golongan mereka. Karena itu dalam Al-Qur'an itu yang wajib diketahui itu nabi itu hanya 25, tapi jumlah nabi itu yang sesungguhnya berapa itu tidak diketahui. Ya, yang terdeteksi itu jumlahnya adalah 313.000 nabi yang menyebar di seluruh dunia. Berarti apa? Berarti setiap kaum, apapun kaumnya, setiap bangsa itu mesti punya nabi, punya rasul. Kalau gitu di Jawa dulu ada nabi enggak? Ya sangat mungkin ada nabi tapi tidak tercatat di dalam kitab-kitab suci Al-Qur'an atau apa itu ya. Karena setiap kaum itu ya ada orang-orang nabi, wa kulli qaumin nabaun. Setiap kaum itu, setiap bangsa itu mesti ada orang yang nabi. Nabi itu ya dari kata-kata naba'ah, kemudian nabaun masdarnya, kemudian orangnya nabiyun, jamaknya ambiya, yaitu orang-orang yang memberi kabar. Orang-orang yang memberi kabar, itu namanya nabi. Lah, dulu di Jawa itu ada enggak orang-orang yang memberi kabar terkait dengan firman atau terkait dengan wahyu Allah? Ya tentu di setiap bangsa itu ada. Kenapa? Karena kalau bangsa enggak ada nabinya, maka bangsa itu tidak punya tatanan, bangsa itu tidak punya yang namanya
pedoman dalam kehidupan mereka. Maka setiap nabi itu ya, setiap umat, setiap kaum itu ada nabinya. Bahkan boleh jadi nabi itu tidak hanya satu dalam setiap kaum. Ada nabi yang dalam waktu yang sama itu ada lebih dari satu ada. Misalkan Nabi Musa sama Nabi Harun itu satu waktu, tapi dua-duanya nabi. Ya, dua-duanya nabi. Nah, karena itu tentu dulu di Indonesia, di Nusantara ini ya juga banyak juga para nabi itu, cuman tidak tercatat di dalam Al-Quran maupun nabi itu tidak tercatat dalam naskah-naskah kitab suci. Makanya jumlah nabi yang sesungguhnya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Yang bisa diketahui hanya 313.000 nabi, nggak tahu. Siapa nama-namanya ya kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Lah fungsi nabi itu posisinya adalah mereka yang diberi wahyu oleh Allah gitu ya. Diberi wahyu oleh Allah. Makanya kemudian mereka untuk mendakwahkan siapa sih yang dituhankan. Siapa sih yang kemudian disembah itu siapa gitu ya. Nah, karena setiap bangsa itu ada, malah dulu di Jawa itu sebelum masuknya agama-agama yang ada sekarang gitu ya. Dulu di Jawa, di Nusantara juga sudah ada agama-agama. Ya, sudah ada agama-agama. Apakah agama-agama itu kemudian menyembah roh leluhur? Apakah menyembah benda-benda atau batu atau kayu? Ya, masing-masing ada, tapi masing-masing juga ada yang kemudian murni mereka menyembah pada Tuhannya. Makanya asal-usul agama-agama di dunia itu adalah agama yang disebut sebagai agama monoteisme atau agama yang bertuhan satu. Semua pemahamannya sama, dimanapun sama. Tuhan itu ya satu itu ya. Tuhan itu satu. Misalkan agama-agama yang timbul di dunia Timur Tengah, apakah Arab atau apakah wilayah-wilayah Yerusalem itu ya, atau wilayah taruhlah wilayah Timur Tengah itu kaum Semit itu ya nama Tuhan itu bisa berbeda-beda, tapi intinya tetap aja Tuhan itu satu, monoteisme. Misalkan orang-orang Yahudi menyebutnya dalam Tauratnya itu yang sebutan pertama itu ya tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kalau dalam terjemahannya dalam bahasa dalam bahasa kita, dalam bahasa mereka tidak ada Tuhan selain Yahweh. Maka menamakan Tuhannya dengan Yahweh itu. Lah dulu orang Jawa itu ada sebuah kepercayaan siapa Tuhannya. Ini sebelum ada agama Hindu Buddha, sebelum ada agama Islam. Orang Jawa dulu menyebutnya adalah Sang Hyang Taya. Toyo, Taya. Sang Hyang Taya itu siapa? Kalau didefinisikan Sang Hyang Taya itu, mana Taya sendiri itu adalah suwung. Suwung itu apa? Suwung itu kosong. Ya kosong. Jadi Tuhan itu ya, orang memahami tentang Tuhan itu ya kosong itu, Sang Hyang Taya. Maka disembahlah, sembahannya orang Jawa, mbah-mbah kita dulu adalah Sang Hyang Taya. Nah, itu hanya nama saja sebetulnya, hanya nama. Namanya Sang Hyang Taya. Nama itu kan tergantung lesanya. Ya, tergantung lesanya. Maka kata-kata Allah itu adalah bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab. Orang Armenia, orang bahasa Ibrani ya Yahweh itu ya, Yahweh. Ya, nanti sebutannya macam-macam, hanya sebutan saja itu ya. Hanya nama saja, itu enggak yang dimaksud itu ya sama itu ya. Itu kan sama saja. Itu sama ya, dimaksud sama. Nah, Sang Hyang Taya dalam orang Jawa yang kemudian agamanya disebut sebagai agama Kapitayan. Itu konsep tahunya sangat kencang gitu ya. Jadi Tuhan itu apa? Yang kosong itu apa? Yang kosong itu ya ora, ya dudu apa-apa, ya ora apa-apa, ya ora kaya apa-apa. Wangel ya.
Istilah dalam bahasa Arab itu la kaifa wala kamia. Ya la kaifa ya ora piye-piye. Bahasa Indonesia apa ora piye-piye? Tidak bagaimana-bagaimana ya. Ya tidak gimana-gimana wala kamia yo ora piro-piro gitu loh. Ora piro-piro, enggak bisa Tuhan itu seperti apa. Makanya Tuhan itu diumpamakan itu adalah Tuhan itu dalam pemahaman orang Jawa dulu itu enggak apakah Tuhan itu satu. La kamia itu loh. Dalam bahasa la kamia. Ini hampir sama dengan konsepnya Dzunun al-Misri, pernah mendengar ya? Seorang sufi yang dia terpengaruh oleh konsep konsep dia itu adalah nuktoh. Jadi Allah itu tidak berbilang. Karena kalau satu itu kan masih berbilang. Satu kan masih berbilang. Ya, satu masih berbilang. Karena satu itu masih berbilang, maka itu tidak berarti Allah itu kan bisa terdeteksi. Allah satu gitu ya. Ini hampir sama dengan konsepnya Sang Hyang Taya itu. Tidak berbilang itu ya. Makanya muncul dalam konsepnya Dzunun al-Misri itu nuktoh itu titik. Dan titik inilah yang kemudian menginspirasi para ahli matematika di kalangan orang Arab gitu ya. Jadi yang dulunya itu tidak ada angka 0 itu ya. Maka orang Arab, para ilmuwan Arab itu dulu menciptakan hitung-hitungan. Dulu kan angka itu kan pakai angka Romawi. Jadi pertama, kedua itu loh yang sekarang namakan satu ya, satu, kemudian dua seret-seret itu ya, 3 seret-seret, 4 seret V, 5 V, 6 V seret itu ya. Nah, maka itu susah sekali untuk menghitung, angka itu kan terbatas. Misalkan bagaimana kalau misalkan 1 juta, ngitungnya piye caranya nulis itu, kan kangelan. Makanya matematikanya Arab yang kemudian terciptalah yang disebut sebagai angka Arab. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu disebut sebagai angka Arab. Kalau yang tadi itu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu disebut sebagai angka Romawi, itu tradisi Romawi. Tapi yang Arab itu mulai dari apa? Mulai dari 0. 0 itu simbolnya apa dalam bahasa Arab? Misalkan 20, 2 apa? Titik. Jadi titik itu enggak berbilang. Tapi kalau enggak berbilang itu apakah ada? Ada. Apa enak sing ngono kuwi? Dia bisa kemana-mana, yang namanya 0 itu bisa kemana-mana masuk. Semen pernah main remi ya? Remi. Neng remi itu ono enggak kartu sing enggak berbilang? Dan dia bisa kemana-mana. Apa? Joker. Jadi enak toh. Jadi nggak berbilang, tapi dia bisa kemana-mana, bisa masuk kemana-mana. Namanya joker itu ya, joker. Tinggal joker apa? Joker putih karo joker warnanya apa joker itu? Nah, abang dan putih ya. Iya bener loro ya, joker loro ya. Maka joker itu bisa masuk ke angka ya, bisa masuk ke waru, bisa masuk ke keriting, bisa masuk ke raja itu ya. Bisa masuk kemana-mana, itu namanya joker itu ya. Nah, karena itu titik, maka titik itu bisa kemana-mana. Dalam angka itu, logikanya itu misalkan 10. 10 itu dalam huruf Arab apa? Angka Romawi apa? Simbolnya apa? 10 itu. X ya, 10. 20. XX itu ya. 30. 100. Nah, bingung toh? Itu baru 100 juta. Ayo apa? Mosok X kan nggak mungkin toh? Sekarang 1 miliar berapa itu? Coba ngitung gimana angkanya. Makanya dengan titik yang kemudian disebut sebagai angka 0 itu kemudian orang mudah. Tinggal 10 kasih aja tambah 1 0. 20 tambah 0. 100 tambah 1 tambah
02. 1.000 tambah 03. 1 juta tambah 0 berapa? 5 atau berapa? 6. 1 M. Sebenarnya 12. Tenan. 1 M. Lah, karena itu kemudian dalam konteks matematika inilah maka orang katanya belajar matematika itu kan enggak ada di pitakan kubur. Kata siapa? Nanti akan ditakoni. Berapa Tuhanmu gitu loh. Sebenarnya menjawab apa? Nek gak gawe matematika. Terus warisan juga sama kan harus pakai matematika. Warisan harus pakai matematika. Misalkan zakat juga pakai matematika. Piro zakate pari? Zakate pari kan berapa? 1/10. Ya 1/10. 1/10. Kan lah per 10 itu berarti kan ini kan matematika. Maka sebetulnya orang mengkaji agama itu juga harus belajar matematika gitu loh. Harus belajar matematika. Jadi karena semua di dunia itu penuh dengan simbol-simbol. Maka itulah yang disebut oleh Dzunun al-Misri itu bahwa Allah itu tidak satu. Tapi Allah itu adalah nuqtoh, nol, suwung gitu ya. Suwung itu tidak berarti tidak ada. Ya wujud. Nama juga nol itu ya, angka juga itu ya. Tapi tidak berbilang, tidak berbilang. Lah dalam konsep Jawa itu sama, dalam konsep Jawa itu bahwa dulu Tuhan itu ya tidak satu, Tuhan itu kan nol, kosong, suwung. Suwung gonge wangewung. Ya gonge wangewung suwung. Makanya kemudian orang mensimbolkan ketuhanan itu ya. Dengan simbol apa? Dengan simbol itu, simbol manusianya itu hanya simbol ya, hanya simbol. Itu adalah Semar. Simbolnya Semar. Semar itu apa? Perutnya besar, bokongnya gede. Kan gitu kan? Kan seperti angka 0. Angka 0. Nah, tempat ibadahnya orang Jawa dulu itu namanya apa? Sanggar. Di belakang sanggar itu mesti ada bolongan. Coba saya besok tahu sanggar, langgar. Sanggar itulah yang kemudian nanti ketika Islam datang, nama sanggar berubah menjadi langgar. Nah, kalau orang di Sumatera namanya Suro. Kalau di Cirebon namanya Tajuk. Ya Tajuk ya. Namanya Tajuk. Di daerah Jawa Tengah sana juga Tajuk namanya atau langgar. Nah, di sini musola gitu ya. Musola kan belakangan. Nah, langgar-langgar yang sudah ada itu juga sama, di belakangnya mesti ada bukan pengimaman gitu loh. Enek bunderane. Ana bolongane. Itu jarene wong dhisik iku alah nggo nginceng Ka'bah kan itu kan. Kalau jarene yoga, iku imame nginceng rondo adus lho jarene. Ya enggak lah, enggak. Itu katanya untuk menginceng, tapi itu sesungguhnya simbol, ya simbol. Simbol itu jangan dimaknai sebagai yang sesungguhnya. Itu hanya simbol, ya simbol. Nah, orang Jawa dulu ketika melakukan persembahan itu dimaknai bahwa Sang Hyang Taya itu kan sesuatu yang enggak terlihat. Sesuatu yang enggak terdefinisikan. Sesuatu yang tidak lakaifa. Ora piye-piye. Apa gede apa cilik kan enggak bisa diumpamakan. Juga tidak terbilang. Ya enggak terbilang. Tapi ini orang Jawa dulu itu menyembahnya pada apa? Pada simbol tentang Tuhan. Jadi dulu itu ada kepercayaan sebagaimana Dzunun al-Misri itu ya. Kemudian dikembangkan oleh namanya Al-Iji dengan konsep Nur ya, konsep Nur Muhammad itu. Namanya Nur Muhammad itu apa sih? Nur Muhammad itu adalah Allah yang menciptakan sinar. Jadi menyinari alam ini, kemudian seluruh alam itu ada sinarnya masing-masing. Jadi yang disebut sebagai misalkan Ka'bah itu Baitullah, itu sebenarnya bukan Allah itu rumahnya di situ, bukan itu ya. Tapi Allah bukan bersemayam itu ya, tapi Allah memberikan nurnya Allah itu
ada di Ka'bah. Itu yang benda. Yang manusia, Allah itu memberikan nur pada orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Makanya digambarkan orang yang beriman itu apa? Ya, orang yang beriman itu adalah kal misbah. Allah itu coba dibaca. Waduh, enggak enak ya. Udah ngomong. Allahu nur. Allah adalah nur. Maka nur itu kemana? Nur itu kan juga melebar. Melebar itu apa? Nur itu faidun ya. Faidun itu melimpah. Melimpah ada yang ke benda, ada yang ke manusia. Kalau manusia itu manusia yang beriman. Kalau benda itu benda yang kemudian orang Jawa menyebut bertuah. Tuah. Jadi kalau orang Jawa itu benda itu bertuah. Ya gak yoni ya. Yoni itu kan tempat untuk nancep nih apa jeneng kuwi? Untuk nancep nih apa? Apa? Linggo ya. Bukan itu bertuah itu ya. Bertuah atau ya memiliki kekuatan aura gitu ya. Kekuatan aura ketuhanan. Makanya kenapa kemudian masjid itu dijadikan sebagai tempat yang suci. Kemudian Ka'bah juga tempat yang suci. Jadi kalau kita menyembah menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Tapi itu adalah sebuah simbol. Ya, simbol itu ya. Simbol seseorang untuk melakukan persembahan. Hanya simbol saja, hanya tempat menghadap. Maka kalau orang Jawa itu memahami bahwa yang namanya sinar Allah itu, sinar Tuhan itu bersemayam, ya bersemayam sinarnya itu di mana? Di tempat-tempat yang orang bilang, oh ini tempat ini bertuah. Contohnya apa? Kayu gede. Kemudian watu gede. Jadi watu yang besar itu ya. Itu dianggap semua bertuah. Makanya orang kemudian kalau melakukan persembahan itu kan di tempat-tempat batu, di tempat-tempat kayu. Tapi sama, bukan mereka menyembah kayu, bukan mereka menyembah batu, tapi itu hanya sebagai simbol saja. Sebagai simbol. Sama juga orang Islam ketika sholat menghadap ke Ka'bah, itu bukan menyembah pada Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu kan juga batu. Ka'bah itu kan batu. Bahkan yang paling dikeramatkan itu apa? Namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Itu bukan Tuhan Hajar Aswad itu, tapi itu adalah ada nur Allah di situ itu ya. Lah, kalau dalam diri manusia yang punya nur itu siapa? Yaitu mereka yang beriman. Maka semakin tajam iman seseorang, semakin dekat iman seseorang pada Tuhan, maka dia punya nur yang berbeda. Makanya kadang-kadang ada orang yang kulitnya hitam itu ya. Tapi karena dia orang beriman, orang hebat, di sawang itu enak. Di sawang enak. Tapi enek wong resik putih ngono iki ya. Tapi enggak punya nur, enggak punya keimanan, sawangnya jangan nyepeti itu loh. Hawane pingin ngaplok kayak itu loh. Ngaplok kayak. Karena itu dan ini kelihatan. Dan itu bisa dipelajari melalui yang disebut sebagai ilmu psikologi itu loh. Itu bisa dipelajari begitu itu. Maka manusia itu bisa juga dilihat dari karakternya itu karena nurnya itu, hatinya itu tersinari atau tidak. Ya, tersinari atau tidak. Nah, dengan begitu maka konsep yang terkait dengan ketuhanan itu ya tadi semua nabi-nabi itu yang menyebar sekian, nggak tahu berapa juta jumlahnya nabi itu ya. Bahkan kadang-kadang banyak juga nabi yang tidak diketahui oleh publik, itu banyak sekali. Jangan-jangan di antara kita juga ada gitu loh. Di antara kita ada, kalau itu masih zaman sebelum Nabi Muhammad itu ya. Kalau sekarang kan sudah nggak boleh itu ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad kan nggak boleh. Karena masa kenabian itu sudah tutup. Sekarang harus mengikuti satu nabi saja itu ya. Karena itu kalau orang misalkan mengatakan ada nabi itu ya, nabi baru, itu jelas itu sebuah kebohongan. Dan itu sudah banyak yang akan menginginkan jadi nabi itu ya. Ya salah satunya adalah dulu ada kisah yang namanya Musailamah
al-kadzab itu ya, Musailamah al-kadzab. Ya itu yang akhirnya sesungguhnya soal nabi-nabi yang sekian banyak itu, itulah yang akhirnya sekian banyak nabi yang tugasnya berbeda-beda. Jadi nabi-nabi itu diutus oleh Allah itu adalah mereka ditugaskan untuk kepada siapa? Hanya kepada kaumnya. Hanya kepada kaumnya. Dan itu hanya ada pada manusia. Misalkan apakah dunia jin itu ada nabinya? Enggak ada. Makanya jin itu nanti akan mengikuti ajaran Allah yang diberikan kepada manusia. Maka jin itu yang mengikuti agama manusia itu jin. Maka tergantung sama dengan manusia kita sekarang. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tergantung di mana dia mengikuti ajaran itu. Sama dengan manusia biasa. Jadi manusia jin nggak ada yang namanya nabi itu ya. Karena itu kalau ada orang jin ngaku-ngaku nabi, itu jelas al-kadzab. Nah dari sekian nabi yang seperti itu tadi itu yang lebih banyak diutus untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad itu fakon nabiyyin. Fakon nabiyyin. Dia unggul melebihi kenabian. Ya, melebihi kenabiannya. Fi khalqin, tidak hanya pada kenabian yang substansinya, tapi juga fi khalqin, dedekin nabi. Jadi dedek itu apa? Ya perawaane Kanjeng Nabi itu memang fako, melebihi, bahkan konon katanya nabi yang paling ganteng itu nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Ya, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Itu dalam segi fisiknya ya. Semua sudah sempurna. Jadi sempurna fisiknya dan juga sempurna khulukin. Ya, khulukin. Fisiknya lebih sempurna daripada yang lain. Khuluk perilakunya juga paling sempurna. Dalam hal apa? Dalam hal tawadu. Dalam hal kemudian kecerdasan. Dalam hal kesolehan. Ya, dalam hal misalkan kedekatan Rasulullah dengan Tuhannya, kemudian ilmunya, pujiannya, wal haya, malu itu ya, rasa malunya itu melebihi nabi-nabi yang lain, wal jud, loman, wasafakoti, lang kemudian nabi itu beliau lebih dari yang lain ketika menerima cobaan, menerima syafaqat, menerima kesengsaraan, ujian itu tidak ada yang seperti Nabi Muhammad itu yang lain-lain itu. Tapi Nabi Muhammad sangat luar biasa, sangat kuat. Ini dalam hal khuluqin, ya dalam hal khuluqin. Kemudian memahami manusia yang lain, memahami orang. Jadi Nabi itu selalu bisa memahami orang itu seperti apa. Makanya suatu saat ada hadis, datang seorang petani. Orang itu tanya, ayul amalul afdal ya Rasulullah. Apa? Jawab Nabi, az-zira'ah. Apa amal yang paling baik apa? Jadi tani. Apa sih pekerjaan yang paling bagus? Tani. Datang lagi pedagang, ayul amalul afdal ya Rasulullah. Tijarah, yaitu berdagang. Karena apa? Berdagang. Itulah yang disebut Nabi itu adalah orang yang hilem itu ya, paham kepada orang lain. Kepada umatnya itu sangat paham, karakternya paham. Sehingga ketika memberikan advice Kanjeng Nabi itu, orang itu jadi lebih semangat. Oh, coba bayangkan kalau misalkan seorang petani, kemudian dinyatakan, apa pekerjaan yang paling bagus? Saya gampang sugih, oh dagang saja. Nanti petani pada berdagang, karena dia biasa bertani dan dia kemudian berdagang, ini mesti gagal dagangnya. Biasanya wong tani itu kan nggak mikir untung rugi kan, tapi kalau orang dagang itu ngitung untung rugi. Nanti petani jadi pedagang, kabeh barangnya diwenehi ketok nggak dibayar, wis gak apa-apa tak sodakone, yo entek dagangane. Karena itu pedagang-pedagang itu harus
hitung-hitungan dalam pengeluaran. Itulah Kanjeng Nabi tahu watak seseorang. Dan nabi-nabi yang lain tidak. Makanya hukum yang ada pada Islam itu, Nabi itu lebih banyak apa? Lebih banyak hukumnya itu sesuai dengan karakter manusianya. Makanya dalam beberapa mazhab itu misalkan memaknai Al-Quran saja berbeda-beda. Ya, contoh misalkan orang yang misalkan hidup di daerah yang banyak air misalkan semua kan dibasuh, wajah dibasuh, kepala dibasuh, tangan dibasuh. Yang kekurangan air hanya wajah. Yang di tempat-tempat kering, misalkan Imam Hanafi gitu ya. Kan di Baghdad itu kan juga sama kekurangan air itu ya. Maka ya cukup hanya wudhu itu hanya membasuh saja. Tangan cukup diusap. Kaki juga diusap. Sama kepala cukup diusap. Jadi itulah yang salah satu. Jadi karena itu hukum dalam Islam itu sangat fleksibel sesuai dengan karakter manusianya. Maka kenapa di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i? Karena madzhab Syafi'i itu cocok dengan kondisi di Indonesia. Misalkan kita melimpah air itu ya, air melimpah. Jadi kita wudhu itu ya biasa saja. Bahkan kadang-kadang anek wong yang wudhu itu tidak hanya 3 kali, sampai 10 kali, wes gebur-gebur ngene iki ya. Ya, itulah yang disebut sebagai agama itu sesuai dengan karakter manusianya. Nah, maka Rasulullah sangat memahami itu gitu ya, sangat memahami begitu itu. Loh kalau yang lain, wah repot. Maka ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu yang oleh dalam kitab hadis Bukhari itu awalnya itu umat Islam itu wajib sholat itu 50 kali, coba bayangkan. 50 kali itu kerja apa kok? Ya karena zamannya sudah berbeda itu ya. Zaman sudah berbeda Kalau zaman Nabi Musa itu manusia itu orang minta minta kurma, langsung datang kurma, bluk gitu ya. Doa ya Allah berikan kami gandum itu ya. Datang gandum. Ya Allah datanglah kami ikan, datang ikan itu loh. Lah umat Kanjeng Nabi Muhammad kan enggak ada begitu. Loh kalau kemudian sholat sehari semalam 50 kali, kapan golek mangan itu loh. Karena sudah enggak ada lagi yang namanya doa langsung itu ya. Ya doa langsung, oh ini dapat ini straight itu ya. Ya kayak wong sulapan zaman dulu gitu ya. Maka kalau sekarang kok ada orang berdoa, murah-murah ana degan itu ya. Nah itu jelas itu pembohongan itu ya. Karena umatnya Nabi Muhammad enggak begitu itu. Ayo neng gunung ono apa? Tirakat 5 dino. Oleh apa? Oleh emas itu ya. Emas 50 kilo. Wah itu ya. Itu repot nanti itu ya. Ayo neng kono, iki gak usah kerja, engko langsung sugih. Oh, neng ndi? Ayo saiki neng Jogja apa? Engko neng kono oleh onta. Yo oleh onta tenan tapi oleh onta colongan itu loh. Untuk tangkap polisi. Karena itu dalam hal korban pun juga sama. Orang Jawa itu, orang Indonesia, enggak ada yang bisa korban onta. Kenapa? Karena onta itu enggak hidup di sini. Korban itu ya paling banter apa? Sapi, kerbau, kambing itu ya. Bahkan ada juga ulama Nusantara yang mengatakan, yuk kalau miskin ya korban ayam enggak apa-apa itu loh. Ya dulu kan di Saudi, di Arab sana kan belum ada ayam. Jadi korbannya apa? Pedus itu kan memang semua orang punya kambing itu ya. Di kita kan enggak semua orang punya kambing, tapi semua orang kan punya ayam di rumah-rumah itu. Ya di rumah ayam, korban enggak apa-apa. Berarti misalkan leneng Arab kono kan aulim walau bisatin. Walimana walaupun dengan satu kambing. Satu kambing kok walaupun tuh loh. Neng ini satu kambing itu ya enggak walaupun loh. Iku wis ngoyo nek golek satu kambing ku wis nek nyelengi wis suwe itu loh. Jadi walimahan dengan satu kambing itu kan besuwe itu ya. Kenapa? Karena di Arab sana itu satu kambing itu hanya untuk 3 orang. Di sini satu kambing untuk satu kampung gitu loh. Makanya wong Arab itu kuat-kuat itu ya. Mergane satu kambing itu untuk 3 orang itu ya. Bahkan satu orang juga habis itu. Ya kuat itu wong Arab. Makanya wong Arab kuat-kuat. Makanya wong Arab itu rabine akeh-akeh boleh gitu loh. Mergane kan kuat lah kene lho mangane wedhus iku nek anek wong akeh kohan ae kok. Iku paling dadi sate telung sunduk iki wis untung-untungan oleh ngono lho. Engko ngono arep rabi papat iku lho.
Apa kuat to yo. Pemene mau mangan iwak ayam iku yo jarang kok. Paling bener tahu tempe yang lemes ngono kuwi. Pemene mangane bendino tempe embus ngono kae. Wes jugo siji wis ora kuat kok mesti kalah kok. Ngono karep rabine. Nah, itu tergantung ininya ya. Walam yudanuhu lan ora marekake para nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad. Ora marekake. Fi ilmin ing dalam ilmune, wala karomin lan ing dalam mulyane. Jadi tidak hanya fako di atas ya. Dalam segala hal itu ya tidak bisa berdekatan itu ya. Misalkan ilmunya Kanjeng Nabi dengan ilmunya Nabi siapa gitu ya. Ya nggak bisa disamakan itu ya. Meskipun semua nabi itu masing-masing punya fadilah, masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya punya maziyah sendiri-sendiri gitu ya. Punya ilmu sendiri-sendiri, tapi ilmunya nabi itu melebihi dari ilmunya nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain. Makanya Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang bisa dihafalkan oleh orang banyak. Kitab-kitab yang lain enggak ada tuh. Makanya enggak ada kan, misalkan sekarang ada enggak misalkan musabaqah tilawatil Injil itu ya, enggak ada. Musabaqah tilawatil Taurat kan enggak ada. Kenapa? Karena Taurat itu susah untuk dihafalkan. Makanya ketika dulu Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, "Ya Musa, siapa di antara sekian orang yang paling alim?" "Ana a'lamu minkum." Saya adalah orang yang paling alim di antara kalian semuanya. Yang kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah, jangan begitu. Ada umat saya, ada Nabi saya yang lebih alim daripada kamu. Terus Nabi Musa disuruh untuk mencari. Ya, mencari, temulah seorang pemuda di di Laut Merah itu. Yang ternyata pemuda itulah yang kemudian ternyata kealiman Nabi Musa masih kalah dengan kealiman ininya. Nabi Musa alim dalam ilmu dzahir. Tapi yang sini, yang pemuda tadi itu, yang kemudian oleh kita disebut sebagai Nabiullah Khidir alaihissalam, itu alim fi ilmi hati, fi ilmi qalbi, dalam ilmu hati. Makanya lah Nabi Muhammad itu enggak, Nabi Muhammad itu ya alim fi ilmi dzahir wa alim fi ilmi batin. Nah, dua-duanya itu bersamaan, karena itu orang Islam itu harus ya dzahiri api, batine api. Makanya yang disebut sebagai iman juga itu ya tidak hanya dalam hati, tapi juga dilakukan lil arkan itu. Nah, karena itulah yang kemudian bahwa Nabi Muhammad itu melebihi kepada yang lain dari sisi akhlak, dari sisi hulukan, dari sisi kholqunnya, jenggerengane itu ya, dari sisi akhlaknya, perilakunya, dari sisi keilmuannya, dan dari sisi keutamaannya itulah Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.